Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang ketiga untuk kalkulus integral. Semoga sudah tidak mengantuk lagi ya. Nah, kemarin itu saya sudah mengajak kalian untuk mengenal sedikit mengenai penjumlahan dan notasi sigma. Nah, di bagian ini nanti kita akan lihat gunanya notasi sigma itu seperti apa. Jadi, jangan sampai dilupakan ya materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang luas daerah yang ada di bawah kurva. Kita nextkan. Nah, pada bagian ini kita akan mendeskripsikan daerah secara lebih umum. Nah, nanti ini dapat kita gunakan untuk hampir semua area 2 dimensi yang bisa kita bayangkan. Masalah umum yang harus kita selesaikan di sini itu adalah memperkirakan luas suatu daerah di bawah grafik Y sama dengan Fx dan di atas sumbu X. Untuk sementara kita membatasi di atas sumbu X dulu dengan interval itu A dan B. Jadi X ini ada di antara A dan B. Nah, kita asumsikan seperti yang tadi saya sampaikan, Fx ini lebih besar dulu daripada 0. Dan Fx itu kontinu pada interval A, B. Apa tidak bisa, Bu, seandainya Fx-nya di bawah 0? Nah, nanti ini sementara kita akan menggunakan yang di atas 0 dulu, di atas atau sama dengan 0, baru setelah lancar nanti menggunakan ini, baru kita akan menggunakan yang lebih umum lagi, begitu ya. Nah, sebagai contoh di sini misalnya saya punya sembarang kurva nih. Kalian bisa lihat di gambar ya, saya punya kurva, kemudian kurvanya ini ada di atas sumbu X. Kemudian dibatasi oleh sumbu X, juga dibatasi oleh A dan B. Jadi, yang mau kita cari itu adalah luas daerah yang ada di sini. Bagian yang saya arsir-arsir ini ya. Nah, begitu. Nah, yang pertama, untuk menentukan luas daerah dari yang ada di bawah kurva, itu kita harus membagi interval A, B-nya. Jadi, interval X-nya yang masuk ke dalam lingkupnya A dan B, ini harus kita bagi terlebih dahulu. Nah, supaya nanti tidak susah memahami, kita mulai dengan membagi sama rata. Begitu. Sama rata artinya di sini yang nanti subintervalnya itu lebarnya sama atau panjangnya sama, yaitu nanti B min A per N. Jadi nanti N-nya ini misalnya mau dibagi menjadi 3 bagian, ya B min A per 3, dan seterusnya nanti seperti itu. Nah, ini kedepannya akan kita lambangkan sebagai delta X. Selanjutnya, titik-titik perpotongan itu nanti kita notasikan dengan X0 sama dengan A. Kita bisa sambil lihat gambarnya ya. X0 sama dengan A, kemudian nanti XN-nya kalau dalam gambar ini sampai 6, itu kita misalkan sama dengan B. Jadi nanti X0, X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Sehingga nanti titik-titik perpotongannya jadi X1 itu si A atau X0 ini ditambah dengan delta X-nya ini. Di sini ya. Jadi X1 ini kita peroleh dengan X0 ditambah delta X. X2 ini ya. X1 ditambah delta X. Atau X0 tambah 2 delta X. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya terkait dengan pembagian interval ini, kalian nanti bisa lihat di sini. Ini seandainya kita membagi menjadi 6 bagian.
Mungkin saya berikan satu lagi ya contoh ya. Untuk yang X3 ini nanti jadinya X2 ditambah dengan delta X. Sedangkan X2 tadi adalah X0 ditambah dengan 2 delta X. Kita tambahkan dengan delta X. Sehingga nanti kita peroleh X0 ditambah dengan 3 delta X. Saya rasa tidak rumit ya untuk dipahami, nanti di sini tinggal mainkan substitusi-substitusi saja. Begitu ya. Nah, pada setiap subinterval baru yang sudah terbentuk, yaitu xi-1, xi, untuk i itu sama dengan 1 sampai n, kita buat suatu konstruksi persegi panjang dengan tinggi fxi. Nilai xi-nya itu kita ambil dari titik ujung sebelah kanan. Jadi kalau di sini ini ada xi-1 sebelum i ya, xi. Kita ambil tingginya dari fxi yang titik sebelah kanan. Contohnya seperti yang di bawah ini. Kalau ini kita ambil kurva tadi ya, sembarang kurva yang tadi, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini subinterval kita yang pertama itu ada x0, x1. Ini yang pertama, kemudian yang kedua x1, x2. Yang ketiga itu ada x2, x3. Kemudian ada yang terakhir x3, x4. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia mengambil ini sudah aman ya untuk delta X-nya, lebar dari persegi panjangnya kita sudah aman. Tinggal kita mencari untuk titik-titiknya, titik tingginya. Nah, untuk titik tingginya, di sini dia mengambil fxi, berarti yang kalau di sini untuk yang interval pertama fx1. fx1 di mana? Nah, di sini. Jadi nanti tinggi perseginya acuannya di sini. Patokannya di sini yaitu 1,5 ini. Nah, kemudian untuk yang interval kedua ya fx2 yang ini. Titiknya di sini. Kemudian nanti yang ketiga, untuk interval kita yang ketiga ya fx3, yang keempat ya fx4. Sehingga nanti di sini ada 4 titik. Kita ngambilnya di ujung-ujungnya dulu. Apa nanti nggak bisa kita ambil dari sebelah kirinya, Bu? Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Bisa saja. Jadi nanti bisa di kiri, bisa di tengah. Nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Untuk sementara kita menggunakan di titik ujung yang sebelah kanan, karena ini yang paling umum. Gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa luas daerah di bawah kurva tersebut itu mendekati jumlahan luas daerah keempat persegi panjang. Ini ya. Jadi ini luas daerah di bawah kurva itu bisa kita dekati dengan ini. Walaupun ini secara kasar ya, secara kasar. Walaupun nanti di sini ada yang kosong, ada yang berlebihan gitu. Tapi ini merupakan suatu teknik pendekatan yang nanti akan menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan teknik pendekatan lainnya. Begitu ya. Jadi tetap harus kita pelajari. Nah, nanti bagian yang lebih, kemudian bagian yang kosong, ini nanti akan kita sebut sebagai errornya. Makanya di sini kita menggunakan luas pendekatan. Dengan kata lain, saya lanjutkan dulu ya. Dengan kata lain, A atau luas daerah itu dapat didekati. Jadi tanda ini kita tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi
tanda aproksimasi. Jadi dapat didekati dengan f x1 dikali delta x. Kenapa kok dikali, Bu? Kalau persegi panjang, itu kan panjang dikali tinggi ya. Panjangnya tadi, lebarnya tadi, lebar atau panjangnya itu delta x, kemudian tingginya f x1. Ini juga sama, delta x, delta x, delta x, ini semuanya adalah lebarnya, kemudian dikalikan dengan tingginya. Tingginya nanti yang bervariasi, ada f1, fx2, kemudian ada fx3, dan ada fx4. Keempatnya ini nanti yang 1, 2, 3, 4, ini luas 1 ditambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4, nanti itu yang kita sebut sebagai pendekatannya. Ingat, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau yang namanya pendekatan itu kita menggunakan tanda sekitaran ini, tanda aproksimasi, menyatakan bahwa ini kira-kira segini gitu. Nanti sama dengan A4. A4 ini penjumlahan totalnya ya. Ini persegi panjangnya. Nah, secara umum lagi 4 persegi ya. Ini bisa kita dekati. Misalnya kita punya n buah persegi panjang, maka nanti prosesnya jadinya seperti ini. A itu mendekati f x1 dikali delta x tambah f x2 kali delta x dan seterusnya tambah f xn dikali delta x, atau kita menggunakan notasi sigma, di mana kita peroleh nanti I kita buatkan indeks penjumlahannya I sama dengan 1 sampai N untuk F XI kali delta X sama dengan A N, jumlah total untuk N buah persegi, begitu ya. Nah, saya rasa untuk bagian yang pertama ini cukup sampai di sini dulu saya jelaskan. Untuk bagian berikutnya kita akan lebih detail membahas tentang contoh soalnya. Selamat belajar, selamat memahami.